Shalom, puji Tuhan. Kita masuk ke dalam renungan pada hari Minggu ini. Mari kita sebelumnya tundukkan kepala, kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bersama-sama mau belajar untuk menjadi pengikut yang baik, mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk menerima berkat firman-Mu dan memeteraikannya dalam langkah hidup kami. Ajari kami Tuhan, urapi kami, buat hati kami menjadi lahan yang subur untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar mengenai Kaleb dan Joshua. Ya, dikatakan ini Kaleb dan Joshua ini dua orang yang berbeda. Ini ceritanya kembali ketika bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Tuhan. Mereka dipimpin oleh Musa dan Harun ya, mendampingi. Lalu Yosua itu sebagai hambanya Musa, sebagai orang yang istilahnya diperbantukan untuk membantu Musa. Dan Kaleb adalah salah seorang perwira yang pada waktu itu berusia sekitar 40 tahun. Jadi singkat cerita, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan kurang lebih berapa hari, sampai 10 hari sampai mereka tiba di Kades Barnea. Kades Barnea itu perbatasan antara padang gurun Paran dengan tanah perjanjian. Karena Tuhan jelas sekali menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dibawa keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Dan sebetulnya jarak dari Mesir ke tanah perjanjian ke Kanaan itu tidak jauh, saudara. Itu cuma kurang lebih 320 km ya. 320 km tidak jauh, saudara. Ya memang kalau jalan ya lumayan. Tapi yang kita tahu dari cerita Alkitab bahwa bangsa Israel itu 40 tahun muter-muter baru mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi apa yang terjadi? Nah, kuncinya pertama ini, ketika mereka baru keluar pertama mereka dikejar dan mereka melewati Firaun dan semuanya masalah sampai 10 hari kemudian mereka kurang lebih sampai ke Kades Barnea. Nah, di situ kita lihat di Bilangan 13 itu dikatakan bahwa Musa itu memilih satu pengintai dari setiap suku. Jadi ada 12 pengintai. Semua diambil dari setiap suku. Supaya apa? Supaya diutus untuk masuk terlebih dahulu ke tanah perjanjian, mengintai apa yang ada di sana dan apa yang masalah dan apa problem semuanya yang ada di sana untuk diceritakan kembali selama 40 hari. Dan setelah mereka mengirim itu ya ditemukan banyak hal yang baik juga ya. Termasuk katanya itu hasil panen anggurnya itu diangkat satu orang, satu rumput itu diangkat satu orang tidak bisa ngangkatnya harus 2-3 orang saking suburnya. Dan hijau royo-royo dikatakan sangat subur sekali. Jadi ternyata memang Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat baik. Tanah perjanjian itu sangat baik sekali untuk bangsa Israel yang sudah di Mesir selama sekian ratus tahun dengan situasi menjadi budak. Istilahnya mereka itu diperbudak. Mereka ya saudara tahu kalau budak itu kan orang yang memang tidak dihargai, ya sering ditipu, kerja lebih keras pun karena tidak dibayar dan ditindas ya. Jadi mereka itu kaum yang ya istilahnya orang yang selalu merasa ditipu, dibohongin, dan mereka akhirnya menjadi sangat tidak percaya sama orang dan seringkali negatif thinking. Ya, negatif thinking ini sesuatu yang terjadi ketika seorang ini tidak dipercaya seumur hidupnya, sering dibohongi, sering ditindas ya, mereka akhirnya melihat orang itu jadi kayak pesimis, tidak positif. Jadi kayak wah percuma, tidak ada harapan. Meskipun kelihatan bagus. Jadi sebetulnya kalau kita sebagai manusia yang wajar ya, kita tidak usah ngomong kita anak Tuhan, kita manusia normal aja ketika melihat hasil panen yang seperti itu, tentunya kita akan berpikir secara positif, wah ya tempat ini memang benar-benar luar biasa, bisa menghasilkan. Tapi ternyata 10 orang mengintai ini mereka sangat negatif ya. Bahkan mereka mengatakan wah yang menjaga di sana itu orangnya besar-besar raksasa ya. Dikatakan itu kita tuh seperti belalang. Saudara tahu belalang itu sebenarnya segini.
Nah kita tuh segini, kan tidak masuk akal, sangat-sangat dilebih-lebihkan. Tapi itu menunjukkan betapa mereka itu negative thinking, ya. Mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Kuncinya di situ. Nah, padahal mereka ketika dilepaskan dari bangsa Firaun, bahkan ketika Tuhan memberikan tulah karena Firaun tidak mau melepaskan mereka keluar dari Mesir, itu semua itu mereka tahu. Bahkan ketika mereka dikejar dan laut dibelah, ya, laut Teberau yang dibelah, mereka bisa lewat dan Firaun dan orang-orang Mesirnya itu mati semua pasukannya. Itu mereka melihat. Bahkan tiang awan, tiang api itu mereka juga merasakan. Tetapi dengan sebegitu banyak mujizat yang dinyatakan, ya, mereka mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mereka tetap tidak percaya. Bahkan ketika dikirim pun, ketika mereka lihat panennya segitu luar biasanya pun, mereka tetap hatinya bimbang. Sehingga mereka mengatakan hal yang negatif, ya. Kalau saudara mendengar apa yang mereka katakan, kalau kita lihat di mulai bilangan 13, ya. Bilangan 13 mulai ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkumpul dan sangat besar, juga keturunan enak, keturunan raksasa, ya. Telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi mereka itu negatif sekali. Mereka merasa itu terlalu berat untuk mereka bisa masuk menduduki tanah perjanjian. Padahal Mesir yang sedemikian majunya, sedemikian hebatnya, Firaun, ya, itu tidak sedemikian kayanya, itu tidak bisa menahan mereka. Karena apa? Mereka itu bersama-sama dengan Tuhan Allah mereka, dan Roh Allah memimpin mereka. Tapi mereka meskipun sudah merasakan hal itu, mereka tetap negative thinking, ya. Nah ini membuat akhirnya mereka pesimis, ya. Dan ada juga yang ngomong, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini sesuatu yang sangat negatif dan tidak mencerminkan sudut pandang yang benar, ya, dari sisi manapun. Lalu di bilangan 14 ayat 1 dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel pada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan karena mereka berkata seorang kepada yang lainnya, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi mereka ini jelek, jahat, negatif sekali pemikirannya. Sangat tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar. Padahal saudara tahu sebagai budak di Mesir, budak itu, ya, yang namanya budak ditindes. Mau kerja seberapa keras pun tidak akan bisa kaya, tidak akan bisa dapat lebih. Karena apa? Yang namanya budak. Budak itu kan sudah dibeli, sudah bisa ngapa-ngapain gitu loh. Bahkan mereka pun dibatasi kelahirannya. Kalau lahir laki-laki dibunuh oleh bidan-bidan yang disuruh oleh bangsa Mesir. Dan mereka hidupnya tidak enak. Tapi mereka bisa tidak percaya sama Tuhan, bisa milih. Karena apa? Karena manusia lama mereka, sifat budaknya mereka itu membuat mereka itu berpikir sangat negatif. Nah, dari 12 orang, 10 orang pikirannya negatif dan mereka mempengaruhi mayoritas dari bangsa Israel. Tapi ada 2 orang yang betul-betul percaya akan janji Tuhan. Nah, itu adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Dikatakan di ayat 6, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ya memang luar biasa baiknya,
berlimpah susu dan madunya. Padahal mereka di Mesir kan kelaparan. Mesir kan tidak seperti di tanah perjanjian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak pada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Itu kata Kaleb dan Yosua. Tapi bangsa Israel malah mengecam dan mau melempari kedua orang itu dengan batu. Nah, ini keterlaluan, saudaraku. Jadi mereka membuat Tuhan sangat marah. Bahkan Tuhan ngomong sama Musa, wis tak sikat semua aja. Supaya apa? Nanti keturunanmu yang akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Terus Musa ngomong, jangan Tuhan, nanti kalau kedengaran orang dunia, orang Mesir, padahal engkau telah menuntun sendiri keluar dari Mesir, terus sampai di padang gurun kok dibunuh semua, kan dianggap bahwa engkau tidak punya kuasa untuk membuat mereka itu makmur atau untuk menggenapi janjimu kepada mereka. Dikatakan di ayat 15, jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oh, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang janjikannya, dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Itu kata Musa. Jadi Tuhan akhirnya mengampuni, tetapi Tuhan ngomong, 40 hari engkau mengintai, maka setiap hari itu berlaku setahun. Jadi yang perjalanan yang mestinya cuma bisa berapa minggu sampai, ya berapa bulan lah, berapa minggu lah, nggak sampai 3-4 bulan. Mereka bisa sampai di situ. Itu bisa 40 tahun. Karena apa? Tuhan menghukum mereka. Jadi mereka itu muter, nggak masuk tanah perjanjian sampai semua orang dewasa yang keluar dari Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua, mereka akan dibiarkan mati di padang gurun. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke perhentianku, mereka akan kubiarkan keliling 40 tahun. Itu maksudnya seperti itu. Jadi mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan di tanah perjanjian. Mereka semua mati di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua. Kenapa? Kenapa Kaleb dan Yosua? Ini penting sekali, saudara. Ya, di ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa. Jiwa di sini pakai bahasa Ibraninya pakai ruah atau roh, ya. Karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya. Dan Joshua juga diperkenankan masuk untuk bersama-sama menikmati tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Jadi Kaleb dan Joshua ini mereka punya roh yang berbeda, saudara. Mereka, iman mereka membuat mereka itu sangat percaya akan janji Tuhan. Karena sebetulnya logikanya orang-orang itu gini. Kalau kita dijanjikan sama sesuatu, kita kan mesti ngelihat siapa yang berjanji. Nah, dalam hal ini Tuhan sendiri yang berjanji. Tuhan yang membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan yang menyelamatkan mereka dari orang Mesir. Tuhan yang memberi mereka makan gratis. Roti mana dari sorga setiap hari, kecuali hari Sabat. Tuhan yang memberikan tiang awan ketika siang hari supaya mereka tidak kepanasan di padang gurun, dan tiang api pada malam hari supaya mereka tidak tersesat dan tidak kedinginan di malam hari. Itu yang berjanji kepada mereka. Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub berjanji kepada mereka, dan mereka masih tidak percaya. Nah ini loh, ini membuat akhirnya mereka semua tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Joshua, karena mereka memiliki roh yang different, yang beda. Ya. Kenapa dikatakan beda? Karena kalau kita bicara di perjanjian baru, memang secara teologi itu dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memeteraikan Roh Kudusnya, dan Roh Kudus itu menyertai
selama-lamanya. Jadi roh Tuhan ada pada setiap daripada kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi perjanjian lama enggak, saudaraku. Di perjanjian lama itu hanya orang-orang dipilih Tuhan diberikan roh Tuhan. Contoh, misalnya kita bicara bangsa Israel. Hanya bangsa Israel ini yang diberikan roh Tuhan, tapi mungkin belum masuk ke semua orang. Mungkin masuk ke Musa, ke Harun, termasuk ke Kaleb dan Joshua. Tetapi mereka juga bisa menjadi tiang awan yang memimpin. Dan tiang awan yang melindungi mereka pada siang hari, dan tiang api yang memimpin mereka pada malam hari. Itu adalah bentuk manifestasi daripada roh Tuhan. Nah, dikatakan pimpinan Roh Kudus itulah yang membuat Kaleb dan Joshua ini berbeda daripada lainnya. Kalau yang lainnya itu melihat dari sisi diri mereka sendiri. Jadi mereka itu tidak melihat visinya Tuhan. Mereka tidak bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan ngomong, aku akan membawa engkau keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Itu semua sudah ditulis, saudara. Bukan meraba-raba, enggak. Sudah dijanjikan oleh Tuhan berapa ratus tahun sebelumnya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Ya, sudah dibicarakan. Nah, itu bangsa ini tidak bisa melihat janji Tuhan. Tapi yang mereka lihat tuh dampaknya kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka tuh tidak mau susah-susah, wis daripada susah-susah, tidak ngerti, tidak jelas. Ya toh, lebih baik pulang ke Mesir, balik ke Mesir. Mungkin di Mesir enak jadi budak. Tidak usah ngapa-ngapain pun tetap jadi budak bisa hidup. Kalau di sini kan serba tidak tahu. Bisa-bisa dimakan sama raksasa itu. Nah, ini membuat mereka fokus kepada dunia, tidak fokus kepada Tuhan. Fokus kepada masalah, tidak fokus kepada janji Tuhan. Nah, padahal Tuhan ngomong, aku akan memberikan engkau penolong, penghibur yang menyertai engkau untuk selama-lamanya. Dunia tidak akan mengerti, tapi engkau mengerti. Ya. Jadi mereka itu tidak mengerti karena mereka tidak punya roh pimpinan daripada Roh Kudus. Tapi Kaleb dan Joshua mereka percaya karena Tuhan mereka setia. Mereka tahu, mereka mengerti bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada mereka itu ya dan amin dan luar biasa. Sehingga mereka berani untuk mengatakan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu sangat baik, berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan musuh yang akan mereka hadapi itu sudah ditinggalkan oleh Allah mereka. Sedangkan bangsa Israel disertai oleh Allah mereka. Karena Kaleb dan Joshua bisa merasakan pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, ini penting, saudara. Nah, implikasinya, refleksinya pada saudara dan saya hari ini. Sudahkah kita memiliki roh yang beda seperti yang dimiliki oleh Kaleb dan Joshua? Memang setiap orang percaya beriman dimeteraikan Roh Kudus. Tapi berapa banyak dari saudara yang punya kehidupan yang cukup ibadah, cukup spiritualitas atau hubungan dengan Tuhan yang telah memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan doa, dalam latihan ibadah saudara, dalam renungan saat teduh saudara kepada Tuhan, dalam pujian penyembahan saudara kepada Tuhan. Karena kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara tidak bisa merasakan. Seperti bangsa Israel, simple. Tiap siang itu ada tiang awan. Loh, saudara kalau di padang gurun mana ada siang tiang awan tuh? Tidak ada, saudaraku. Ya sudah, padang gurun ya tandus. Tapi ini nyata, Tuhan memberikan tiang awan pada siang hari dan tiang api. Lah, api tahu-tahu keluar lah. Kalau api unggun kita bakar. Loh, ini api, tahu-tahu api besar gitu. Yang memberi penerangan, memberi pimpinan tuntunan kepada seluruh bangsa Israel. Itu nyata, saudaraku. Itu pun tidak bisa merasakan. Padahal kelihatan nyata. Diberi makan gratis roti mana ya setiap hari. Kecuali Sabat. Ia tidak bisa ngerasakan, dikasih air waktu mereka butuh air minum. Airnya pahit dikasih air. Ya mereka di Meriba, ya mereka tidak bisa merasakan. Karena mereka hanya fokus kepada diri sendiri. Ya, istilahnya mereka melihat mereka sebagai budak, hidupnya sulit ya. Mereka tidak mau menghadapi kesulitan lagi. Padahal Tuhan sudah memberikan janji, memberikan bukti, memberikan pengalaman yang mereka sudah rasakan. Mereka diselamatkan, mereka dibawa keluar, mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan mereka tetap tidak percaya. Karena mereka tidak menggantungkan
hidup mereka pada pimpinan Roh Kudus. Berapa banyak sekarang dari saudara yang juga mengalami hal yang sama? Mungkin saudara melihat, waduh tahun 2026 ini perekonomiannya bisa tidak bagus. Waduh banyak perang. Ini mata uang kelihatannya bisa tidak karu-karuan. Terjadi banyak perang di mana-mana. Bahaya ini. Sehingga saudara akhirnya memutuskan, wah ini bakalnya tidak enak. Bakalnya semua tidak benar. Dan saudara akhirnya punya pandangan yang pesimis. Padahal Tuhan sudah ngomong, ketika tanda-tanda itu keluar, ya perang lah, gempa bumi lah, ya perekonomian sulit, makan mahal, dan lain sebagainya. Maka itu adalah tanda-tanda dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan itu merupakan satu kabar yang luar biasa, sesuatu yang janji Tuhan seperti ibaratnya apa? Kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dijanjikan tanah perjanjian. Itu seakan-akan sebentar lagi kamu nanti masuk ke tanah perjanjian. Wah itu hal yang mengembirakan. Sama, apa yang kita semua nantikan hari-hari ini. Janganlah kita sebagai anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari kerajaan maut, dipindahkan ke kerajaan anaknya yang terang, yang mulia. Dan menikmati. Dengan iman kita bisa menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terus kita fokusnya hanya di dunia. Wah gimana saya bisa sukses, bekerja, berhasil dalam usaha saya, ya dan lain sebagainya. Yang urusannya cuma dunia. Padahal Tuhan tuh minta kita tuh fokusnya nanti kita menyelesaikan pada waktunya. Sangkala ditiup, kita sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan pada kita dengan baik di bumi. Yaitu apa? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Entah itu Tuhan betul-betul datang untuk mengangkat kita hidup-hidup, atau kita nanti waktu kita di bumi sudah selesai dan kita bertemu dengan Tuhan di alam kekekalan. Itu adalah tujuan dari saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk seperti Kaleb dan Joshua, bisa mempunyai roh yang berbeda. Bukan roh kita yang berbeda, tapi Roh Kudus yang Tuhan meteraikan dalam kehidupan kita, yang selalu mau memimpin, menuntun kita semua. Supaya apa? Supaya kita peka. Supaya kita mau mendengar tuntunan dan pimpinan. Supaya kita mau fokus bukan kepada masalah di dunia, tapi kita fokus kepada apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan bukan cuman iseng-iseng, wes kamu tak kasih Roh Kudus. Enggak. Karena memang Roh Kudus dimeteraikan. Bahkan dikatakan hukum Taurat itu telah dimeteraikan di loh hati kita. Supaya apa? Kita tidak usah belajar hukum Taurat, tapi kita mengerti. Hati nurani kita mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Karena apa? Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu supaya menuntun saudara dan saya. Untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Mengalami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita bisa menggenapi apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ya, terjadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam kehidupan kita seperti apa yang Tuhan mau di surga. Seperti yang dialami oleh Kaleb dan Joshua. Kita semua tahu pada akhirnya Joshua memimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal di Gunung Nebo. Joshua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ya, dan tanah perjanjian, dan menduduki tanah perjanjian, dan dia membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan Kaleb akhirnya menerima warisan Hebron ketika dia berusia 85 tahun. Jadi waktu dia menerima janji itu 40 tahun, dan dia menerima wujudnya itu dari janji itu waktu dia usia 85 tahun. Memang tidak mudah saudaraku. 40 tahun Joshua dan Kaleb ini mengiringi bangsa Israel sampai yang lahir dewasa di Mesir itu mati semua di padang gurun. Dan semua yang masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian adalah orang-orang yang lahir di perjalanan di padang gurun. Itu memang tidak mudah. Itu kalau kita bicara, itu sama seperti salib yang mereka pikul. Tapi pada akhirnya ketika mereka mau menyangkal diri mereka, memikul salib mereka, karena mereka tahu salib itulah apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka.
visi, misi Tuhan yang taruh dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akhirnya berhasil. Ya, mereka menyangkal diri mereka sebagai budak, mereka memikul salib, dan mereka berhasil membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian seperti yang Tuhan mau. Iman mereka membuat semuanya berbeda. Iman yang percaya akan janji Tuhan. Iman yang bisa melihat, bisa timbul karena meterai Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka, kehidupan saudara dan saya yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lainnya. Kalau bangsa Israel, mereka tidak bisa masuk, sebagian besar dari mereka kecuali Kaleb, Yosua tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita persiapkan diri kita untuk memiliki roh yang berbeda, untuk supaya belajar dari Kaleb dan Yosua, pengalaman, menikmati janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, sampai kita bisa masuk ke tempat perhentian kita, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kita untuk belajar seperti Kaleb dan Yosua, yang tahu dan sadar bahwa Roh Kudus telah dimeteraikan dalam kehidupan kita semua yang percaya. Dan oleh karena roh itu, maka roh itu akan menuntun, memimpin, melindungi setiap daripada kita. Supaya kita mau belajar untuk peka terhadap tuntunan dan taat terhadap pimpinannya. Melakukan kehendak Tuhan. Setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberkati kita. Roh Kudus selalu ada untuk membawa kita mengalami janji-janji Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan. Karena kami percaya bahwa berkat yang daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menyertai, memimpin, melindungi, menuntun, menolong setiap daripada kita mulai dari hari ini Tuhan sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.